Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wa hadana lil islam wa ja'alanal muslimin wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Para pemirsa TV MTA dan pendengar radio MTA FM yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila hambanya berdoa dan mengingatnya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia, senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah pedoman dalam hidupnya sampai akhir zaman. Pada acara Embun Pagi, mengawali pagi yang indah ini, setelah kita makan sahur bersama keluarga, sembari menunggu waktu sholat subuh, marilah sejenak tholabul ilmi mempelajari, memahami, dan mengingat kembali hikmah puasa. Setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mengandung hikmah dan manfaat bagi siapa yang menjalankan. Termasuk pada saat ini kita menjalankan ibadah puasa yang banyak sekali hikmah yang dapat kita peroleh. Di antara hikmah puasa adalah yang pertama, membentuk pribadi yang takwa. Salah satu hikmah puasa Ramadan yang diberikan Allah kepada hambanya adalah membentuk pribadi yang takwa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Derajat takwa itu merupakan derajat yang paling mulia di sisi Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat surat nomor 49 ayatnya 13.
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Lantas siapakah orang yang bertakwa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat 133 sampai 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, segera ingat Allah, lalu mohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Para pemirsa MTA TV channel terpilih dan pendengar radio MTA FM, dari firman Allah tersebut, maka orang-orang yang bertakwa itu adalah: 1. Orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Orang yang bertakwa sadar betul bahwa harta yang kita miliki ini semuanya adalah pemberian Allah, maka menjadikan kewajiban bagi kita untuk membelanjakan di jalan Allah, dan yakin betul bahwa harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu akan disuburkan oleh Allah dan diganti yang lebih baik. Disuburkan bisa berarti hartanya bertambah banyak, juga bisa berarti subur barokahnya. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang menahan amarahnya. Orang yang bertakwa selalu berusaha dengan sekuat tenaga menahan amarahnya. Kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Orang yang suka marah itu tandanya orang yang bodoh lagi sombong. Yang ketiga, orang yang memaafkan orang lain.
Orang yang bertakwa itu hatinya bersih, selalu menebar kasih sayang, tidak pendendam, tidak punya rasa benci kepada siapapun. Kemudian yang keempat adalah orang yang melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri mereka sendiri, lalu segera ingat pada Allah. Dan yang kelima adalah orang yang tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Kemudian pada akhir ayat itu di 136 disebutkan, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasan bagi mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Para pemirsa MTA TV, channel terpilih, dan para pendengar MTA FM yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah puasa melatih pribadi-pribadi menjadi sabar. Sabar menunggu datangnya buka puasa dari ba'da subuh sampai maghrib. Tidak akan melakukan kebodohan walaupun dalam kesendirian, tidak akan membatalkan puasanya karena sadar bahwa puasa itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar tidak berkata-kata yang kotor ataupun keji. Sabar tidak melakukan perbuatan yang maksiat. Dan sabar itu sendiri merupakan perintah Allah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetap bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dan Allah juga berjanji bahwa orang yang bertakwa itu akan bersama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, asyamu junatun wala yarfus wala yaj'al wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Puasa itu perisai, maka janganlah berkata-kata yang keji dan janganlah berbuat kebodohan. Jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh seseorang, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Para pemirsa MTA TV channel terpilih dan pendengar radio MTA FM yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga adalah membersihkan diri dari dosa. Puasa Ramadan dapat membersihkan diri dari segala dosa sepanjang niatnya lurus karena Allah yang dilandasi iman. Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para pemirsa MTA TV channel terpilih dan pendengar radio MTA FM yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian di antara sekian banyak hikmah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat dan menambah keyakinan kita semuanya dalam menjadikan agama Islam ini agama yang lurus di muka bumi. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.